wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan ngobrol santai Agent of Change BKKBN yang kami hormati Bapak Suwanto SOS MM, Fasilitator Agenda 3 Program Latsar CPNS Pusdiklat KKB Bogor. Yang kami hormati pula Bapak Nasrullah SKM MSI selaku narasumber pada kegiatan ngobrol santai Agent of Change BKKBN selaku Kasubit Pergerakan Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini Bapak akan banyak berbagi pengalaman bersama kita terkait cerita inovasi dan motivasi untuk kita semua bagaimana membangun perubahan positif di lingkungan instansi kita. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Andi Nur Zamzam Arman dari CPNS Widya Iswara perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang akan bertindak sebagai moderator pada kegiatan hari ini, Pak. Dan ada 3 rekan saya lagi yang lainnya yakni Mbak Ayuning Tias SSI dan Mbak Amanah Fitria SSI sebagai pewawancara pada kegiatan ngobrol santai Agent of Change BKKBN hari ini, dan Mbak Lia Kusuma SPD. Rekan saya ini merupakan CPNS penyuluh keluarga berencana ahli pertama perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan profil singkat dari Pak Nasrullah, yakni beliau menjabat sebagai penata kependudukan dan KB ahli muda dan sangat aktif menulis. Berbagai tulisan beliau sudah dimuat di berbagai jurnal dunia maupun koran lokal dan nasional. Mungkin efisiensikan waktu kita hari ini, saya persilahkan kepada pewawancara hari ini untuk melanjutkan sesi ngobrol santai Agent of Change bersama Bapak Nasrullah SKM MSI. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih Mbak Zamzam. Salam kenal Bapak Nasrullah, saya Ayu, Pak. Salam. Iya, Bapak Nasrullah, kami dengar Bapak adalah Kasubit bidang penggerakkan advokasi dan KIE. Pak, Bapak, kami boleh tahu tidak Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Kasubit bidang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang Latsar CPNS kasih kepercayaan saya jadi narasumber. Wah, ini penghormatan juga. Terima kasih Pak Suwanto, Fasilitator Bogor, Pak, terkait jabatan di Kasubit Penggerakan dan Advokasi dan KIE 2018. Jadi tepatnya itu 3 April 2018 dilantik jadi Kasubit Penggerakan Advokasi dan KIE. Nah, sejalan dengan waktu, teman-teman sudah paham bahwa sejak Desember 2020 itu kita di BKKBN ada peralihan jabatan yang tadinya struktural menjadi fungsional. Nah, sekarang tanggal 29 Desember 2020 itu jabatan Kasubit sudah tidak ada lagi. Dialihkan menjadi jabatan fungsional tertentu semua. Di BKKBN secara nasional itu kan ada banyak jabatan fungsional, salah satunya penyuluh KB. Nah, saya sekarang yang tadinya Kasubit ya berubah menjadi penata kependudukan dan KB ahli muda. Nah, seperti itu Mbak Ayu. Kalau Bapak sendiri, Pak, apa saja Pak menurut Bapak tantangan kerja yang Bapak alami selama ada di jabatan ini? Tantangannya banyak ya, tapi yang utama dalam posisi sekarang ini ya adalah tantangan keluarga. Ya, saya dengan keluarga terpisah jauh Pak Suwanto. Jadi keluarga di Gorontalo, saya di Sulbar di Mamuju. Tapi bagi saya kita akan jalani saja Pak. Ya, tantangan-tantangan lainnya adalah pimpinan gitu ya. Ini teman-teman ini kelak nanti bergabung dengan BKKBN. Selain mengenai keluarga adalah tantangan kepala perwakilan atau atasan langsung kita atau pimpinan kita gitu. Saya kira di mana-mana ada ya. Kebijakan yang lahir dari pimpinan biasanya tidak selalu memberikan dampak positif bagi seluruh pegawai. Ada saja gitu kebijakannya yang kemudian tidak seirama dengan kita. Ya, bahasanya seperti itu. Tidak seirama karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pimpinan lihat, kita tidak lihat. Atau ada yang kita lihat, pimpinan tidak lihat. Seperti itu. Nah, yang benar, selanjutnya, ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tantangan sebagai atasan. Ya, kalau saya kan di perwakilan BKKBN ini, staf saya ada di kantor. Staf saya juga ada di lapangan, penyuluh KB. Ya, jadi Kasubit Penggerakan Advokasi KIE ini Pak Suwanto, saya merangkap Pak. Jadi kalau di tempat lain itu ada yang namanya Kasubit Lini Lapangan, hubungan antar lembaga, ada Kasubit Advokasi. Nah, itu saya rangkap di Sulbar karena di Sulbar ini kita punya tipe kantor tipe B.
Seperti itu. Jadi teman-teman ada rangkap tugas yang kemudian menjadi tantangan tersendiri, seperti itu. Di lapangan utamanya teman-teman yang penyuluh KB terampil, itu tantangannya banyak ya ketimbang yang penyuluh KB yang sudah ahli ya, karena tingkat pendidikan memang mempengaruhi kinerja teman-teman penyuluh di lapangan. Nah, itu kita harus belajar dari situ. Ya, baik Pak. Nah, kan tadi Bapak sudah menjabarkan ya tantangan apa saja yang Bapak hadapi pada jabatan yang Bapak emban sekarang. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ini Pak, apa sih solusi yang sudah Bapak lakukan gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah Bapak sebutkan tadi? Yang pertama berkaitan dengan kebijakan pimpinan, ya seperti itu. Ini kaitannya dengan profesionalisme kerja sebenarnya. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, harus ada semangat profesionalisme kerja gitu. Kepentingan dinas, ya seperti itu. Kepentingan non dinas atau kepentingan keluarga atau kepentingan relasi yang lain, ya itu persoalan lain. Kalau misalnya kita punya pimpinan punya kebijakan yang berseberangan dengan pegawai, ya kita dudukkan dalam kerangka profesionalisme kerja. Di mana letaknya, di mana masalahnya, kita bisa diskusikan bersama. Karena seperti itu. Kalau misalnya di Sulbar, alhamdulillah kita punya kepala perwakilan terbuka. Ya saya sudah hidup dalam 4 kepemimpinan kepala perwakilan gitu ya. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari situ kita bersikap dewasa melihat seperti apa kebijakan pimpinan itu melihat satu persoalan yang berbeda-beda. Nah dari sinilah teman-teman kelak nanti ya mau tidak mau harus membiasakan diri seperti itu, bahwa tidak selamanya apa yang menjadi keinginan kita itu terpenuhi oleh pimpinan atau instansi di mana kita bekerja. Seperti itu. Itu yang pertama ya, profesionalisme kerja. Kemudian tantangan yang berkaitan dengan teman-teman penyuluh KB. Ini memang berat juga ya, ini berat ini. Karena penyuluh KB kita kalau di Sulbar ini kurang lebih 200 orang Pak Suwanto. Sangat ya sebenarnya jauh lah ketimbang di Jawa Tengah jumlah penyuluh KB-nya banyak sekali. Kalau di Sulbar cuma 200-an. Kalau 200 ini kompetensinya bagus tidak masalah Pak. Ya kan? Tapi kalau sudah sedikit ya 200-an tapi rata-rata gitu kan. Ya paling tidak teman-teman solusi yang kami laksanakan di bidang penggerakan lini lapangan adalah bagaimana untuk tetap memberikan semangat terus kepada teman-teman penyuluh, ya kan seperti itu. Karena mereka itu apa istilahnya ya? Mereka mau berubah lah gitu. Mereka sadar dirinya ada kekurangan. Ya mereka ada yang mau berubah. Kalau yang mau berubah ini enak kita ajak ngobrol, ya kan, enak diperintah gitu kan. Ya biasanya kalau dari provinsi sudah ngomong, ya teman-teman penyuluh di lapangan itu sudah taat lah. Ya bagi yang bagus-bagus. Karena ada juga penyuluh yang wah susah banget Pak Suwanto. Nah bagaimana menghadapi teman-teman penyuluh KB yang kemudian menjadi masalah ini adalah bagi mereka yang memang mau berubah, kita akan senantiasa fasilitasi dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang ada. Ya, kita sudah latih mereka, kita sudah buat istilahnya asesmen, uji kompetensi, dan kita sudah tahu letak penyuluh itu kekurangannya di mana, gitu kan? Nah, bagi mereka yang kekurangannya di sini, kita ajar dia apa. Paling tidak kepercayaan diri dulu, teman-teman. Nah, teman-teman penyuluh ini, kalau Anda tidak percaya diri sebagai penyuluh KB, susah ya, susah. Misalnya ke lapangan tidak ada atribut. Ya, tidak ada atributnya. Bagaimana caranya? Kan mau dikenal sama teman-teman di mitranya lain. Tidak pede memperkenalkan diri gitu. Ya, saya penyuluh KB. Ini harus ada kebanggaan gitu kan. Apalagi sekarang BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Nah, ini kepercayaan tersendiri bahwa teman-teman penyuluh KB itu tugasnya berat. Mau tidak mau harus kerjasama dengan mitra yang lain. Dan paling tidak semangatnya ada lah gitu. Semangatnya ada bahwa teman-teman itu harus percaya diri di masyarakat. Anda harus paham bahwa penyuluh KB itu sebenarnya ditunggu-tunggu loh di lapangan. Ya ditunggu-tunggu di lapangan. Ada posyandu, ada bina keluarga balita. Setiap bulan itu rutin loh. Ini kerja-kerja sosial yang sangat mulia teman-teman penyuluh KB ini ya harus senantiasa membenahi diri gitu. Membenahi diri dalam artian jangan mentok pada pada posisi teman-teman sekarang, harus senantiasa di-upgrade ilmunya gitu ya. Harus senantiasa di-upgrade ilmunya. Ilmu terus berkembang teman-teman, teknologi juga. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman tantangan saya di di teman-teman penyuluh adalah pengusahaan teknologi. Nah, ini paling paling susah karena di Sulbar itu ada yang tamatan SMP teman-teman, ya ada yang tamatan SMA, wah beratnya, ya, disuruh saja pegang mouse, ini mau tulis apa, pointernya kemana, ya itu kan, ini tantangannya kita. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kita ajar mereka, kita kasih kursus mereka, kursus komputer dasar kan gitu, paling tidak adalah dasar untuk itu.
Ya seperti itu teman-teman pikiran ya, Iya. solusinya Iya, gitu. Pak. Nah, gini nih Pak, kan kita Indonesia sedang dihadapi oleh pandemi nih selama 2 tahun terakhir ini nih. Nah, untuk Ya, ya, di ya. bagian bidangnya Bapak sendiri selama pandemi, ada masalah yang muncul nggak? Nah, kan ini terkait dengan advokasi dan KIE ya Pak ya. Yang namanya KIE kan sekarang berarti kita selama pandemi tidak bisa mengumpulkan massa nih Pak ya. Nah, Ya, apa ya. tuh Pak biasanya inovasi atau solusi yang ditawarkan oleh bidang Bapak untuk menghadapi masalah pandemi ini? Ya, wah mantap ya. Jadi gini, di Sulbar alhamdulillah kita melihat situasi juga ya. Jadi yang namanya pembinaan ke penyuluh KB itu ada yang online, ada yang offline. Ya, offline adalah kita melakukan pembinaan langsung pada kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah yang kemudian angka COVID-nya rendah seperti itu. Ya, jadi tetap jalan ya, tetap jalan. Tapi dengan catatan protokol kesehatan itu ya harus ketat. Tahun lalu itu kita menganggarkan di Sulbar hampir 1 miliar anggaran dari advokasi itu bersama dengan anggaran dari bidang-bidang lain untuk pengadaan alat pelindung diri, masker, apa segala macam ya untuk ke seluruh penyuluh. Ya, teman-teman di kantor juga. Hand sanitizer, kemudian vitamin, apa segala macam, ya masker, dan terutama diperuntukkan bagi penyuluh juga. Ya, seperti itu. Kita mendorong teman-teman penyuluh yang bergerak di bidang UPPKA. Ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, bagaimana membuat masker dari kain. Ya, mereka dengan memanfaatkan UPPKA yang ada di kelompoknya. Ya, kita belilah. Ya, kalau kita ke lapangan kita beli. Nah, itu pemberdayaan juga. Nah, pembinaan-pembinaan yang sifatnya offline tadi itu tetap kita lakukan. Ya, sampai sekarang. Kecuali kalau ada misalnya edaran dari bupati, dari gubernur yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pertemuan di lapangan, ya kita tidak boleh turun. Nah, seperti itu. Dan selain kita hampir seluruh penyuluh KB kita sudah rapid test tempo hari ya. Kita sudah rapid test ya sebelum kita turun pembinaan seperti itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan pembinaan yang sifatnya online. Ya, ini saya kira teman-teman sudah paham semua ya. Ya, saya sejak menjabat di Kasubit ini sudah membuat ya 2 grup WA. Ya, 1 grup untuk penyuluh vertikal, 1 grup untuk penyuluh KB yang non PNS. Jadi saya pisahkan ya. Jadi non PNS dengan yang PNS supaya diskusinya lancar. Informasi yang berkaitan dengan non PNS ada tempatnya, yang berkaitan dengan PNS vertikal ada tempatnya. Jadi tidak bercampur. Nah, semua informasi, seminar apa segala macam baik yang dilakukan oleh BKKBN maupun mitra kerja itu di-share ke mereka. Ya, dan kita pantau lah. Ya, kita punya tim desainer untuk bikin desain-desain materi KIE itu ada. Ya, saya bentuk teman-teman. Ya, termasuk nanti Samsam. Ya, kalau misalnya ada ide-idenya silakan. Jadi kita terbuka. Ya, advokasi itu sangat terbuka terhadap perubahan-perubahan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi paling tidak berkaitan dengan pandemi, teman-teman, alhamdulillah di Sulbar tetap kita laksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, aturan-aturan dari provinsi, dari Pemda, Bupati itu kita indahkan semua seperti itu. Oke, Bapak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita kembalikan ke moderator kita karena terkait waktu juga ya. Oh iya. Baik, terima kasih bagi teman-teman pewawancara dan khususnya Bapak Nasrullah yang telah menyampaikan banyak hal pengalaman terkait pengalaman beliau khususnya di bidang advokasi pergerakan dan KIE. Kalau sekarang artinya jabatannya sebagai penata kependudukan dan KB ahli muda ya Pak ya. Baik, akan kami notis dan sekali lagi terima kasih dari perbincangan tadi kami menarik kesimpulan dan merefleksi kembali bahwa sangat penting untuk memperhatikan fungsi dan tugas kita sebagai PNS. Tadi Bapak Nasrullah telah mengingatkan bahwa dengan bergantinya tiap kepemimpinan tentunya ada kebijakan-kebijakan yang mungkin akan berbeda dan sebagai PNS kita wajib melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan arahan dari pimpinan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai PNS yang berkualitas, yang profesional, misalnya tadi melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di lingkungan instansi kita, memperhatikan kebutuhan dari tenaga lapang di instansi seperti apa dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Nas hari ini walaupun singkat tapi penuh makna dan sangat padat ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi atas sharing-sharingnya, ngobrol santai hari ini The Agents of Change BKKBN. Terima kasih, mungkin saya akhiri kegiatan ngobrol santai Agents of Change BKKBN hari ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.